Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, setelah hampir 3 dan 4 bulan gua tidak membuat konten, tidak memberikan opini apapun di YouTube, tentu gua ngerasa kayaknya gua mau jeda dulu di YouTube. Karena ingin memaksimalkan opini-opini di konten dan platform yang lain. Nah, kali ini gua kembali dengan tentu analisa-analisa dan opini-opini yang menurut gue yakini ini satu bagian untuk kemudian bisa sharing bareng-bareng. Mengingat sudah 100 hari kerja Prabowo Gibran, kemudian ada banyak kerja-kerja kementerian di kabinetnya Prabowo Gibran, termasuk kebijakan dan programnya Prabowo Gibran yang gue rasa sepertinya sih perlu terus untuk kita berisik bersuara gitu ya, terus untuk kita kritisi karena ada banyak hal yang kemudian kok jadi over, kok jadi banyak kurangnya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kontradiktif gitu. Ada ada kesan di mana gua sendiri ngerasa gemes gitu ya dengan pemerintahan hari ini, dengan kabinet Prabowo Gibran hari ini. Gemesnya itu karena ngerasa bahwa lu harusnya bisa lebih baik lagi dalam menarasikan ke publik, lu bisa harusnya lebih baik lagi dalam mengeksekusi program, lu harusnya bisa lebih matang lagi dong dalam dalam membuat apapun itu yang kaitannya dengan kebijakan masyarakat. Tapi ketika gua lihat selama 100 hari kerjanya Prabowo Gibran ini, meskipun ada rilis dari Kompas kalau tidak salah yang menunjukkan kepuasan masyarakatnya 80%-an gitu ya. Ya gua sendiri ngerasa bahwa terlepas gue juga pernah dan sampai saat ini ada di lembaga profesional politik termasuk riset dan sebagainya, ya terlepas bahwa gue punya expertise di situ, ya hal-hal yang lain yang tidak diungkap dalam survei itu kaitannya dengan kualitatifnya, dengan kemampuan masyarakat mencerna pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk makna dari sebuah pertanyaan-pertanyaan ketika dilontarkan pada masyarakat, apakah kemudian bisa diklaim bahwa ya itu semua sudah diwakilkan dengan angka 80% itu. Jadi yang ingin gue kasih opini di perdana gue bikin konten setelah vakum 3-4 bulan di YouTube, gue ngerasa kabinet Prabowo Gibran selama 100 hari kerja ini ada banyak hal yang miss, ada banyak hal yang kurang gitu ya. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa dioptimalkan lagi, tapi karena banyaknya kepentingan, banyaknya orang-orang yang kemudian punya keinginan untuk berpengaruh di ruang publik, itu jadinya kesan 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 kurangnya jadi lebih banyak gitu. Kita ambil contoh yang terbaru misalkan terkait dengan efisiensi. Ada beberapa yang viral kemarin kan, ada BMKG yang kemudian disunat 50% anggarannya, ada RRI yang dirumahkan karyawannya meskipun kembali direvisi kebijakan itu. Kemudian RRI juga menonaktifkan beberapa pemancarnya gitu. Kemudian di sektor pendidikan juga dipangkas. Kemudian ada isu juga dari Kementerian Mendikti Saintek yang menyatakan ke publik bahwa ada potensi kuliah ada kenaikan gitu ya, uang kuliahnya akan ada kenaikan. Kemudian kemarin sempat ramai tentang LPG 3 kilo yang kemudian dipersulit gitu ya, dipersulit didapatkan oleh masyarakat, sampai ada di Tangerang itu kalau tidak salah korban jiwa gitu ya. Kemudian apalagi pelantikan atau pengangkatan staf sus di tengah efisiensi yang digembar-gemborkan, ternyata itu tidak menjadi alasan gitu ya. Tidak menjadi alasan, harusnya itu juga diberhentikan tuh pengangkatan staf sus. Itu menurut gue satu hal yang semakin memperkuat narasi kontradiksi gitu, narasi kontradiktif. Bahkan ada yang spill juga terkait dengan anggaran di DPR yang tidak disunat, sementara di sektor-sektor yang lain yang fundamental disunat gitu ya. Jadi artinya ini hari ini kita tersandra oleh hal-hal yang mungkin sekali sangat sangat perlu kita kritisi gitu. Dan gue rasa kita sebagai masyarakat sipil jangan kemudian memandang apa yang dilakukan oleh pemerintah sempurna begitu saja gitu. Ada banyak celah yang harus kita kritisi, ada banyak hal yang perlu kita terus suarakan, termasuk tentang kebijakan dan keadilan yang harusnya didapatkan, terutama dalam sektor hukum.
Ada berapa banyak oknum polisi misalkan selama 100 hari kerjanya Prabowo Gibran itu yang bermasalah, yang kemudian harus nunggu viral dulu baru ada keadilan di masyarakat. Nah ini kan bentuk dari kegagalan dalam proses merapihkan secara sistematis apa yang seharusnya dirapihkan. Nah, gua berharap selama nanti ke depan gitu ya, mengingat ada evaluasi besar-besaran dari mulai ekspertis, dosen, praktisi, akademisi gitu ya, yang mengevaluasi 100 hari kinerja Prabowo Gibran, ya gua merasa itu hal yang harus diperbaiki oleh pemerintahan. Karena kalian sudah berkomitmen dan berjanji pada masyarakat. Tapi yang gue perlu kritisi betul adalah tentang bagaimana program unggulan yang sebetulnya bagus, tapi karena akhirnya menggoyang program-program yang lain yang sudah fundamental diperlukan oleh masyarakat, akhirnya itu jadi kelihatan kurang. Contohnya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini bukan gue nggak dukung, ini gue dukung. Cuma masalahnya terkait dengan pendanaan, finansial dan perencanaan secara sistematisnya belum serapih itu. Sehingga gue berharap Prabowo Gibran ini melalui kabinetnya membuat narasi pada publik itu yang benar-benar clear gitu ya. Jangan kontradiktif. Lu bilang efisiensi tapi kabinet gemuk, tapi staf sus itu diangkat terus-terusan gitu ya. Bahkan ada yang bilang itu mah staf sus giveaway misalkan karena sudah memarahi anak kecil. Nah ini opini-opini yang ingin gue suarakan dan gue gemes sekali melihat kondisi bangsa hari ini karena ngerasa berat banget gitu ya berjalannya negara ini, mengingat sepertinya 2025 kita jatuh tempo hutang hampir 800 triliun lebih, bahkan 2026 juga kita harus bayar jatuh tempo hutangnya 800 triliunan lebih. Ini tentu imbas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang berhutang, yang mengatur uangnya tidak baik, tidak efektif gitu ya. Padahal ada banyak contoh negara yang kemudian menarasikan dan mengeksekusi efisiensi itu betul-betul terjadi. Contohnya ya tentu dengan merampingkan kabinet. Kita nggak mungkin bicara tentang efektivitas sebuah kabinet ketika justru kita memperbanyak kabinet itu sendiri. Bahkan dalam segi anggaran nggak mungkin kita bicara tentang efisiensi kalau pada akhirnya kabinetnya juga gemuk gitu ya. Ya mungkin itu aja analisa dan opini gue di konten pertama setelah gue vakum 3-4 bulan ke belakang di YouTube. Semoga gue terus untuk bisa menyuarakan apapun yang gue perlu suarakan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton, like, komen, dan subscribe di YouTube gue. Semoga ada manfaatnya. Dan untuk teman-teman, teruslah bersuara meskipun kita tahu, kita nggak pernah tahu suara kita akan didengar atau tidak. Tapi paling tidak kita sudah punya keberanian untuk terus bersuara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.